Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas tentang kasus tragis tewasnya seorang istri di tangan suami yang dilakukan di depan publik. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. It is just another day where the system failed to protect a brave woman, a caring friend, a loving mother. Nothing will ever bring my mother back, nor will it give us any form of closure on this horrific chapter of our lives. This coward has caused us is one that will last a lifetime. Sialoh Abrahimzadeh adalah seorang pria keturunan Afghanistan. Di usianya yang ke-23, dia pindah ke Iran dan bertemu dengan Zahra di sana. Saat itu Sialoh usianya di akhir 20-an, sedangkan Zahra di akhir usia remajanya. Dan tak lama mereka jatuh cinta dan mereka menikah di tahun 1985. Dari pernikahan itu mereka mempunyai 3 orang anak. 1 anak laki-laki bernama Arman dan 2 anak perempuan bernama Athena dan Anita. Di tahun 1997, keluarga itu memutuskan untuk pindah ke Australia dan menetap di kota Adelaide. Kota itu dipilih karena ada keluarga dari Sialoh yang tinggal di sana dan dia juga percaya kalau Australia akan memberikan sistem pendidikan yang lebih baik untuk anak mereka. Di Australia, Sialoh bekerja sangat keras. Dia dan istrinya mengambil pinjaman uang dari bank dan mendirikan sebuah restoran pizza. Dia juga menjadi seorang pengemudi taksi dan bekerja tanpa lelah sebagai pekerja sosial. Dia bekerja dengan para kaum migran di sektor nirlaba dan mereka semua mencintainya. Selain itu, dia juga mengajar di sekolah bahasa yang didirikannya untuk anak-anak muda pendatang baru. Bagi dunia luar, Sialoh adalah seorang pemuka agama dan pilar masyarakat. Dia juga belajar hukum dan memiliki pemikirannya sangat tajam. Sehingga dia dikenal di dunia luar sebagai pria yang baik dan juga dipandang sebagai pria terhormat. Tetapi di rumah dia dikenal keluarganya sebagai pria yang sangat berbeda. Di rumah dia bagaikan tiran yang kerap menyakiti istri dan anak-anaknya. Putra mereka, Arman, awalnya tidak merasa ada yang salah dengan perlakuan ayahnya itu. Namun saat dia berkunjung ke rumah temannya, dia melihat perbedaan mencolok dalam cara ayah temannya itu memperlakukan istri dan anak-anaknya. Di dalam rumahnya tidak pernah ada kasih sayangnya seperti itu. Arman menceritakan kalau kekerasan ayahnya begitu ekstrim dan konstan sehingga ibu dan saudaranya terbiasa menganggap itu semua normal. Kenyataannya adalah tidak ada yang normal tentang itu semua, tetapi mereka mulai menganggapnya sebagai bagian dari hidup mereka. Karena itu adalah satu-satunya cara mereka melindungi diri dan bertahan. Mereka juga tidak memberitahu siapapun di luar rumah atas apa yang terjadi di dalam rumah. Zahra Abrahimzadeh adalah seorang wanita yang cantik luar dan dalam, dan dia dikenang anak-anaknya sebagai seorang wanita pemberani. Ketakutan terbesarnya adalah keselamatan anak-anaknya, bukan keselamatannya sendiri. Namun setiap suaminya sedang berada di rumah, Zahra akan bersikap berbeda. Dia akan langsung otomatis berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Sialoh adalah pria bertubuh kecil, tetapi dia suka mengintimidasi keluarganya dengan permainan mental. Dia pandai sekali menghancurkan kepercayaan diri dari istri dan anak-anaknya. Namun selain pelecehan psikologis, dia juga melakukan kekerasan fisik yang sangat buruk. Dan setiap kali selesai melakukan kekerasan, istrinya yang akan diperintahkannya untuk membersihkan darah yang membanjiri lantai dan perabotan. Energi negatif sangat memenuhi rumah tangga itu dan mencuri semua kegembiraan. Bahkan di tahun 2007, Sialoh mengaku kepada istrinya kalau dia mempunyai istri lagi. Di akhir bulan Februari yang panas di tahun 2009, Sialoh dengan amarah yang meluap-luap mengancam akan menghabisi nyawa keluarganya. Dia berlari ke dapur dan membuka laci pisau. Anak-anaknya bergulat dengannya, tetapi ayahnya seperti orang kerasukan setan terus berteriak akan menghabisi nyawa mereka semua. Ketika mereka berhasil menenangkan ayahnya masih tetap mengancam akan menghabisi nyawa mereka nanti
saat mereka tidak waspada. Karena sudah tidak kuat menahan penderitaan itu, Zahra memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Saat suaminya pergi bekerja keesokan harinya, Zahra membuat keputusan kalau mereka semua harus pergi dari rumah dan semua anaknya mendukung keputusan itu. Hanya ada waktu yang singkat untuk mengepak barang mereka dan 2 hari kemudian mereka pergi dari rumah dengan meninggalkan semua harta benda mereka. Dan Zahra juga meminta cerai dari suaminya. Mereka tidak punya tujuan akan pergi kemana, hanya memikirkan yang penting bisa keluar dari rumah itu dulu. Yang pasti mereka tidak bisa pergi ke negara bagian lain karena akan menimbulkan masalah hak asuh dengan putri terakhir mereka. Zahra langsung menuju ke kantor polisi yang memberitahu mereka bahwa seseorang akan menghubungi mereka tentang akomodasi darurat. Zahra dan anak-anaknya menghabiskan 3 bulan di rumah persembunyian yang dikelola oleh Pusat Layanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi selama tinggal di situ, mereka masih sering merasa ketakutan. Walaupun Sialoh diberikan perintah penahanan, mereka tidak yakin kalau perintah penahanan itu akan benar-benar mengamankan mereka dari Sialoh. Total 12 bulan yang dihabiskan keluarga itu dalam pelarian. Mereka harus benar-benar memperhatikan dengan siapa mereka berhubungan dan informasi yang mereka bagikan dengan orang-orang. Mereka benar-benar fokus bagaimana caranya untuk bisa hidup di bawah radar. Tetapi mereka tidak bisa menghentikan Sialoh untuk mencari mereka. Sementara itu Sialoh terus menguntit keluarganya dan bercerita kepada siapa saja kalau dia merencanakan balas dendam dan akan menghabisi nyawa istrinya karena pergi meninggalkannya. Sialoh juga meminta kepada pengacaranya untuk melonggarkan perintah penahanan sehingga dia bisa mengikuti acara publik bersama dengan Zahra. Zahra sempat memohon kepada pengadilan untuk tidak mengabulkan permintaan suaminya itu. Tetapi jaksa memperingatkan dia kalau dia sampai kalah, dia beresiko akan kehilangan semua perlindungannya. Pada tanggal 21 Maret 2010, Zahra, Athena, dan pacar dari Amran menghabiskan malam bersama di Adelaide Convention Center untuk merayakan Tahun Baru Iran. Mengetahui kalau istrinya ada di sana, Sialoh dengan santai mendatanginya di sana dan dia berjalan mendekati Zahra dan kemudian berlari ke arah belakang dari tempat duduk istrinya itu. Dan kemudian dia menikam Zahra dengan senjata tajam sebanyak 8 kali di bagian badan, leher, dan dadanya Zahra. Seramnya lagi dia melakukan itu semua di depan Athena dan 300 pengunjung lainnya. Dan semuanya ketakutan melihat peristiwa itu. Dan dia tetap menikam Zahra walaupun istrinya sudah tergeletak jatuh di lantai sampai beberapa pengunjung menahannya. Setelah melakukan aksinya, Sialoh dibawa ke dapur untuk diperiksa. Di sana dia terlihat sangat tenang seperti tidak melakukan kejahatan apapun. Dia pun segera diborgol untuk ditangkap. Arman yang bertugas untuk mengidentifikasi tubuh ibunya di rumah sakit. Dia mengatakan hari itu merupakan hari yang menyedihkan buat mereka karena hari itu juga merupakan hari ulang tahun Zahra yang ke-44. Dan dia menyesali kenapa hal itu bisa terjadi, di mana mereka sudah merasa kalau pembunuhan bisa terjadi kapan saja dan seharusnya pihak berwenang bisa menghentikannya. Arman juga mengatakan walaupun disediakan tempat untuk bersembunyi, tetapi keluarga mereka tidak menerima cukup bantuan dari pihak berwenang. Di persidangan, Sialoh mengaku tidak bersalah dan memberikan bukti untuk memperkuat pernyataannya itu. Dia bersikeras kalau istrinya adalah sumber dari masalah pernikahan mereka. Dia juga mengatakan kalau istrinya itu mulai berubah setelah mereka pindah ke Australia dan dia bisa menjadi warga negara Australia. Di sidang, dia juga membantah pengakuannya kalau dulu pernah berselingkuh dengan wanita lain. Sialoh menyebut wanita itu hanyalah teman baiknya saja. Sialoh terus membantah kalau telah membunuh istrinya, tetapi dia mengakui kalau telah menikamnya. Namun mengatakan kalau saat itu dia sedang berhalusinasi. Dia melihat kalau putri bungsunya disakiti oleh para pria dan dia menjadi marah dan melakukan penikaman itu. Dia menjadi sadar saat seseorang meraih tangannya dan berkata kalau dia telah membunuh seseorang. Namun di kemudian hari dia mengubah kesaksiannya dan di tengah pemeriksaan silang dia mengaku bersalah dan mengaku menyesali perbuatannya. Hakim John Sulan menggambarkan Sialoh sebagai suami dan ayah yang kejam
yang berusaha membalas dendam pada istrinya karena dia meninggalkannya. Dengan berani, ketiga anak Sahra dan Syaloh maju sebagai saksi di persidangan dan mereka semua bersaksi melawan ayahnya. Hal itulah yang mendorong Syaloh yang akhirnya mengubah pengakuannya menjadi bersalah. Hakim juga yakin kalau tindakan dari Syaloh itu memang direncanakan dan disengaja. 11 hari sejak sidang dimulai, Syaloh dinyatakan bersalah oleh hakim dan dihukum penjara seumur hidup dengan minimal 26 tahun di penjara. Dan dia tidak akan menerima pembebasan bersyarat sampai usianya 80 tahun pada tanggal 21 Maret 2036. Dengan kata lain, kemungkinan dia akan meninggal di dalam penjara. Selama di penjara, dia mengirimkan surat kepada Arman sebanyak 10 lembar yang berisi pembelaan dirinya, dan dia menulis kalau pernikahan dengan ibunya yang seorang Iran membuat dia menerima banyak hukuman berupa pelecehan verbal, penghinaan, tuduhan palsu, dan ancaman. Dan bagi dia, pelecehan itu membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada Sahra. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!